Sintayong sebagai profesional dan dari saya sebagai profesional punya kesepakatan. Nah, jadi jangan dipolemikan gitu. Jadi sudah ada hal-hal yang disepakati, ya. Pertanyaan media juga, gimana kalau nggak lolos 8 besar? Ya itu baru penilaian yang berbeda, gitu. Tetapi saya bersama. Tentunya bagi masyarakat Indonesia yang sudah tidak asing lagi, Sintayong ini menjadi pelatih Timnas Indonesia sejak tahun 2019 hingga 2025, tepatnya di awal tahun sebelum digantikan oleh Patrick Kluivert. Sejumlah torehan prestasi gemilang berhasil diraih Timnas Indonesia di bawah bimbingannya, mulai dari berhasil Dukungan dari fans tak terbendung, akhirnya Erick Thohir kembali panggil Sintayong, gantikan Patrick Kluivert buntut kegagalan lolos ke Piala Dunia. Dukungan dari fans Timnas Indonesia benar-benar tak terbendung. Suara publik menggema di berbagai penjuru negeri, dari stadion hingga media sosial, semua bersatu menyuarakan satu keinginan, mengembalikan Sintayong ke kursi pelatih utama skuad Garuda. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi internal, akhirnya Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, resmi memanggil kembali pelatih asal Korea Selatan itu untuk menggantikan Patrick Kluivert. Keputusan ini muncul setelah kegagalan menyakitkan tim nasional Indonesia yang tidak berhasil melaju ke putaran final Piala Dunia. Kegagalan itu menjadi pukulan berat bagi sepak bola nasional. Harapan yang sempat membumbung tinggi seketika runtuh, meninggalkan rasa kecewa di hati jutaan pendukung setia. Namun, di balik kekecewaan itu, muncul kembali satu nama yang selalu menjadi simbol harapan dan kebangkitan, Sintayong. Pelatih yang pernah membawa Indonesia tampil luar biasa di Piala Asia dan SEA Games itu kini dipercaya lagi untuk membangkitkan semangat dan performa tim nasional yang sempat meredup. Erick Thohir menyadari bahwa sepak bola bukan hanya soal strategi di lapangan, melainkan juga tentang bagaimana membangun rasa percaya diri dan semangat kolektif sebuah bangsa. Setelah kegagalan Kluivert membawa Indonesia ke pentas dunia, ia tahu bahwa langkah cepat harus diambil. Dukungan publik terhadap Sintayong menjadi faktor besar dalam pengambilan keputusan ini. Dari berbagai sudut stadion, dari komunitas-komunitas supporter hingga kelompok pencinta sepak bola di dunia maya, semua menyerukan nama yang sama. Semenjak Sintayong meninggalkan kursi kepelatihan beberapa bulan lalu, performa tim nasional memang terasa menurun. Meskipun Patrick Kluivert membawa semangat baru dengan pengalamannya di Eropa, namun gaya kepelatihannya tak mampu menyatu dengan karakter pemain Indonesia. Adaptasi yang terlalu cepat, strategi yang terlalu kaku, dan pendekatan yang kurang memahami kultur sepak bola lokal membuat hasil yang diharapkan tak pernah terwujud. Puncaknya, Indonesia gagal menembus kualifikasi akhir Piala Dunia, sebuah mimpi yang selama ini menjadi tujuan besar bangsa. Kegagalan itu menjadi titik balik. Supporter merasa kehilangan arah, pemain tampak kehilangan motivasi, dan atmosfer di dalam tim tak lagi sehangat sebelumnya. Namun ketika kabar mulai beredar bahwa PSSI tengah menjajaki kemungkinan mengembalikan Sintayong, semangat para pendukung seolah hidup kembali. Nama Sin kembali trending di berbagai platform media sosial. Tagar seperti tagar kembalikan Sintayong dan tagar Garuda bangkit dengan STI membanjiri lini masa. Dukungan itu tak hanya datang dari fans biasa, tapi juga dari mantan pemain, pengamat sepak bola, hingga tokoh-tokoh publik. Bagi banyak orang, Sintayong bukan hanya pelatih. Ia adalah simbol disiplin, kerja keras, dan kepercayaan diri. Sejak pertama kali datang ke Indonesia, ia tak hanya memperbaiki performa tim di lapangan, tapi juga mentalitas pemain. Ia membentuk fondasi baru dalam cara berlatih, cara berpikir, bahkan cara menghargai seragam merah putih. Di bawah asuhannya, pemain muda Indonesia berkembang pesat, disiplin meningkat, dan rasa bangga terhadap tim nasional kembali tumbuh. Erick Thohir paham bahwa kebangkitan sepak bola Indonesia tidak bisa dibangun hanya dengan nama besar atau prestise semata. Diperlukan sosok yang benar-benar memahami karakter pemain, mental supporter, dan budaya sepak bola tanah air. Dan dari semua pelatih yang pernah menangani timnas, Sintayong adalah sosok yang paling mendekati hal itu. Ia memahami bagaimana memadukan pemain lokal dengan pemain keturunan,
ia tahu cara menghadapi tekanan publik, dan yang paling penting, ia punya tekad yang sama dengan rakyat Indonesia, membawa Garuda terbang tinggi di Asia. Kembalinya Sintayong juga menandai babak baru dalam hubungan antara PSSI dan publik sepak bola nasional. Selama ini, kepercayaan publik terhadap federasi sempat goyah karena berbagai keputusan kontroversial, termasuk ketika memilih Patrick Kluivert sebagai pengganti STY. Namun keputusan Erick Thohir untuk mendengarkan suara rakyat dianggap sebagai langkah bijak dan penuh keberanian. Ia menunjukkan bahwa sepak bola adalah milik semua orang, dan aspirasi fans tak bisa diabaikan. Begitu pengumuman resmi dikeluarkan, suasana berubah drastis. Antusiasme kembali terasa di mana-mana. Di jalanan, orang membicarakan masa depan timnas dengan nada optimis. Di warung kopi, di kampus, di kantor, semua mulai menebak-nebak siapa saja pemain yang akan dipanggil STY untuk laga-laga berikutnya. Bahkan beberapa pemain yang sempat kehilangan semangat kini tampak kembali berlatih dengan antusias. Bagi Sintayong sendiri, kembalinya ke Indonesia bukan sekadar soal pekerjaan. Ia merasa memiliki ikatan emosional yang kuat dengan negeri ini. Selama bertahun-tahun, ia melihat sendiri perjuangan para pemain muda Indonesia, semangat supporter yang luar biasa, dan potensi besar yang belum sepenuhnya tergali. Ia tahu bahwa tugasnya tidak mudah, namun dengan dukungan yang begitu besar, ia percaya bisa membawa timnas ke level yang lebih tinggi lagi. Kini, fokus utama STY adalah membangun kembali struktur dan disiplin tim. Ia berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skuad yang ada, memperkuat mental pemain, serta menyiapkan strategi baru untuk menghadapi dua kompetisi besar yang sudah di depan mata, Piala AFF dan Piala Asia. Target jangka pendeknya jelas, mengembalikan kepercayaan diri tim dan membuat publik kembali bangga melihat tim nasional bermain. Namun dalam jangka panjang, STY ingin mewujudkan impian yang selama ini tertunda, membawa Indonesia bersaing sejajar dengan raksasa Asia. Erick Thohir menyatakan bahwa kembalinya Sintayong adalah bagian dari rencana besar untuk membangun fondasi sepak bola nasional yang lebih kuat. Ia tak ingin lagi melihat timnas berganti pelatih tanpa arah yang jelas. Kini, dengan dukungan penuh dari federasi, pemerintah, dan masyarakat, STY diberi ruang seluas-luasnya untuk bekerja. Tidak ada lagi intervensi, tidak ada lagi tekanan yang tidak perlu. Ia dipercaya penuh untuk membentuk tim yang benar-benar solid dan kompetitif. Sementara itu, para supporter sudah bersiap menyambut era baru ini dengan penuh semangat. Spanduk bertuliskan, "Welcome back, Coach Sin," mulai terlihat di berbagai sudut stadion. Merchandise bertema Sintayong kembali laris di pasaran. Para pendukung fanatik Garuda seolah menemukan lagi alasan untuk percaya bahwa mimpi besar menuju kejayaan sepak bola Indonesia masih hidup dan mungkin diwujudkan. Dalam waktu singkat, suasana pesimistis berubah menjadi